Halo semua, perkenalkan nama saya Angel Huta Barat, NIM 21330019 dari grup KA21A. Di sini saya akan membahas tentang sistem basis data yang berjudul normalisasi data. Pengertian normalisasi data adalah proses pembentukan struktur basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa ada pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Alasan dilakukannya normalisasi, yang pertama, untuk mengoptimalkan struktur-struktur tabel. Yang kedua, meningkatkan kecepatan. Yang ketiga, menghilangkan pemasukan data yang sama. Yang keempat, lebih efisien dalam penggunaan media penyimpanan. Yang kelima, mengurangi redundansi. Sebuah tabel dikatakan efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman, atau loss terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data, atau dependency preservation. Yang ketiga, tidak melanggar Bose kode normal form atau BCNF. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara melakukan normalisasi database. Langkah pertama yang harus kita tentukan adalah apa yang mau kita identifikasi. Di sini saya akan mengidentifikasi struktur data penjualan. Data di bawah ini merupakan data yang belum dinormalisasikan atau anormal. Data yang saya dapat di sini tentang penjualan makanan. Di tabel ini ada kode fakturnya, tanggal, kode barang, nama barang, harga, dan jumlah atau quantity. Kode fakturnya KD001, KD002, KD003. Tanggalnya 13.07.2020. Kode barangnya 001 sampai 007. Nama-nama barangnya ada Indomie goreng, mie sedap, Intermie, Wokmie. Harga-harganya ada tertera di tabel, dan quantity atau jumlah barangnya ada di tabel juga. Tahap selanjutnya kita akan memasuki langkah kedua, menentukan satu NV-nya. Satu tabel dikatakan satu yang memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nilai tunggal maksudnya satu baris di dalam tabel ini, itulah yang disebut nilai tunggal dalam satu baris. Tabel yang saya dapat, di dalamnya ada kode faktur, tanggal, kode barang, nama barang, harga, dan quantity. Inti dari data di bawah ini adalah tidak boleh ada grouping data atau duplikasi data di dalam tabel 1NV. Maksudnya, di dalam tabel tidak ada yang boleh dua atau sama atau duplikasi data. Langkah ketiga, kita akan memasuki cara menentukan 2NV-nya. Cara dikatakan 2NV adalah tidak diperkenankan adanya fatial atau fungsional dependensi kepada primary key dalam sebuah tabel. Maksud dari dependensi adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Di tabel 2NV terdapat tabel 2. Yang pertama tabel barang dan yang kedua tabel transaksi. Di tabel barang terdapat ada kode barang 001 sampai 07. Ada nama barang dan ada harga barangnya. Dan di tabel yang kedua terdapat kode faktur 001 sampai 003, tanggalnya 13.07.2020, kode barangnya 001 sampai 007, quantity dan jumlah barangnya 589363. Inti yang didapat dari tabel di bawah ini ialah pada tahap normalisasi 2NV ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key atau fungsional dependensi setiap atribut yang bukan kunci bergantung secara fungsional terhadap primary key. Jadi di 2NV ini tabelnya harus dipecah dua. Itulah terdapat tabel barang dan tabel transaksi. Langkah selanjutnya, langkah keempat, menentukan 3NV. Secara pada 3NV tidak diperkenankan adanya partial atau transitif dependensi tabel. Maksud dari transitif dependensi biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah
A melalui B dan B melalui C. Maka C dikatakan sebagai transitif dependensi terhadap A melalui B. Intinya, pada 3NV ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi tergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel yang baru. Contohnya, di sini saya akan menampilkannya. Tabel 3NV yang saya dapat, terdapat ada 3 tabel. Tabel pertama, tabel barang, yang berisi kode barang, nama barang, dan harga barang. Di tabel kedua, ada tabel detail barang, terdapat kode faktur, kode barangnya, kuiti atau jumlah barang, dan harga barangnya. Dan yang ketiga, tabel transaksi. Terdapat ada kode fakturnya dan tanggal pembeliannya. Contoh pada atribut kuiti, kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key kode faktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Dari gambar tabel di atas dapat dilihat pada tahap normalisasi 3NV dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Tabel detail barang. Jadi tabel detail barang ini isinya menampung semua barang-barang yang dibeli dan harga-harganya. Kolom harga pada tabel barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada proses transaksi. Coba kita perhatikan di tabel detail barang sudah ada harga dan di tabel barang. Kenapa demikian? Karena untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi meskipun kolom harga pada tabel barang berubah atau naik atau turun, harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah atau fixed. Jadi tabel di sini tidak ikut berubah, dia akan tetap. Bayangkan jika kita tidak menambahkan kolom harga pada tabel detail barang, maka yang terjadi total invoice dari transaksi akan berubah seiring berubahnya harga barang. Jadi kalau kita tidak melakukan atau kita hilangkan harga yang di tabel detail barang, dia akan ada perubahan total invoice atau terjadi masalah. Makanya tabel detail bahannya inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua mengerti. Sekian dan terima kasih. Salam sehat semuanya.